mendukung harmonis, penuh semangat belajar dan kesejahteraan psikologi siswa. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi tragedi kekerasan seksual maupun psikologis yang dialami oleh siswa. Hal itu karena kurangnya pengawasan maupun lingkungan sekolah yang dibiarkan terjadi tindak kekerasan. Kurangnya pengawasan dan kurangnya keamanan dari pihak sekolah juga membuat kekerasan di dalam sekolah, cyberbullying maupun kekerasan psikologis terjadi. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ruang yang sempit itu cenderung akan menimbulkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan. Ruang yang sempit ya, di perkotaan. Nah, karena ruang yang sempit itu berdesak-desakan, kemudian tidak nyaman, sehingga gampang emosi. Harapannya dengan adik-adik bisa mempelajari menata lingkungan di sekolah, apapun situasinya, di sekolah, desa maupun kota, di hutan maupun di laut, bisa menghadirkan suasana yang nyaman untuk belajar anak maupun bekerjanya para guru dan tenaga kependidikan. Nah, kalau kita berbicara perencanaan, apa sih arti dari kata dasar perencanaan? Ya, perencanaan itu berarti rancangan atau kerangka sesuatu yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi kita menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan, ya. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nah, mungkin ini sekedar mengulang biar adik-adik semakin paham kata dasarnya. Ya. Lalu apa yang disebut dengan lingkungan fisik sekolah? Lingkungan fisik sekolah adalah segala bentuk fasilitas, ya. Fasilitas olahraga, fasilitas belajar, fasilitas kesehatan yang ada di sekolah maupun bangunan, gedung olahraga, gedung aula, gedung musik, laboratorium, perpustakaan, serta kondisi fisik. Apapun kondisi fisik yang ada di dalam dan sekitar sekolah. Baik itu taman, ya kan? Baik itu tempat parkir yang berperan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar serta kenyamanan seluruh warga sekolah. Nah, bisa dibayangkan kalau di sekolah itu nggak ada kantin, ya, itu pasti akan bingung nanti kalau jam istirahat karena kelaparan, nggak ada toko, misalnya koperasi, itu akan bingung ya, harus keluar. Nah, itu akan makan waktu dan tidak efisien, ya. Riwa-riwi, bolak-balik dan sebagainya. Lingkungan ini mencakup sarana dan prasarana secara langsung ya. Sarana itu seperti alat-alat peralatan, ya, komputer, laptop. Prasarana itu terkait dengan lahan misalnya ya, lahan sekolah, yang mempengaruhi efektivitas proses pendidikan. Semuanya berpengaruh terhadap proses efektivitas ya. Nah, apa saja komponen lingkungan fisik sekolah? Ya. Yang paling utama lingkungan fisik sekolah adalah bangunan dan ruang kelas. Ruang kelas yang nyaman, pencahayaan, nah, biar nggak panas. Meskipun nggak punya AC, bagaimana caranya agar ruang kelas itu nyaman ya. Ventilasi yang baik, nggak lembab, misalnya, itu nggak bocor. Nah, ada lab, komputer yang mendukung pembelajaran praktis. Ada perpustakaan misalnya. Dan yang kalau kita bandingkan di pondok pesantren, ya, lingkungan fisik pondok pesantren itu setidaknya ada 3. Ya. Ada tempat tinggal kiai sebagai yang paling utama, yang kedua tempat belajar, yang ketiga musola atau masjid sebagai tempat ibadah. Nah, 3 hal ini kalau di pondok pesantren harus ada. Nah, demikian juga di sekolah yang harus ada lingkungan fisiknya apa? Bangunan dan ruang kelas. Sekolah kalau nggak ada ruang kelasnya Pak, sekarang
lingkungannya sekolah online misalnya, ya bisa dijadikan sebagai lingkungan, tapi tidak punya lingkungan fisik ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau nggak pernah ketemu secara fisik itu ada yang kurang gitu kan. Ya misalnya kita saja sendiri, kalau kita kangen sama keluarga, itu telepon-teleponan bisa, Zoom meeting bisa, tapi kalau nggak pernah ketemu secara fisik itu kurang greget. Nah, lingkungan fisik yang lain apa? Nah, ada lingkungan fasilitas ibadah dan sosial. Nanti kalau adik-adik magang atau praktek manajerial di sekolah, asesmen bisa, nah, itu selalu ada fasilitas ibadah dan sosial. Ya. Ada musola untuk kegiatan keagamaan, ada aula untuk kegiatan pentas seni, pentas budaya, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan sekarang ini juga setidaknya harus ada kantin karena ada program makan pagi bergizi gitu kan, makan bergizi sehat. Yes. Yang lain apa Pak? Yang lain adalah sarana olahraga dan rekreasi. Ya, ini juga penting ya. Biar murid-murid nanti kalau jadi kepala sekolah, biar murid-murid gak bosen, itu harus ada fasilitas olahraga. Biar minat dan potensi bakatnya tersalurkan. Lapangan olahraga yang biasanya ada di sekolah apa aja? 1, lapangan sepak bola, 2, basket, 3, voli, 4, badminton misalnya. Ya. Boleh aja ditambahi dengan catur misalnya, atau sepak takraw. Ya. Itu semua disesuaikan dengan kondisi potensi bakat dan minat siswa. Juga yang tidak kalah penting adalah area hijau atau taman sekolah ya. Nanti kalau lagi ada masalah dengan orang tua, broken home, bisa mengademkan suasana di taman sekolah. Atau jam istirahat, kepingin berbincang-bincang dengan temannya, ini disediakan fasilitas oleh sekolah berupa area hijau atau taman sekolah. Juga bisa untuk mencari inspirasi, ya, menulis, bersantai, ya, seperti itu. Biar mentalnya nggak lelah atau pikirannya nggak terlalu kalut, adanya fasilitas olahraga dan rekreasi. Yang keempat, nah ini yang juga nggak kalah penting, komponen lingkungan fisik sekolah adalah infrastruktur pendukung. Seperti apa, Pak? Nah, toilet yang bersih dan memadai. Seperti perkuliahan kita ya, di gedung B itu, di gedung C atau gedung A, toiletnya juga sudah bersih. Ya. Nanti kalau ada yang sakit perut juga bisa langsung tertangani ya. Ada ruang UKS misalnya ya. Sanitasi dan air bersih untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Jangan sampai sekolahnya kebanjiran. Antisipasi apalagi sekarang musim hujan ya. Pada musim hujan sekolahnya tidak disiapkan sistem sanitasi yang baik, maka akan tergenang ya. Kalau tergenang tentu akan mengganggu kenyamanan belajar siswa. Juga kalau perlu ada tempat parkir dan akses jalan yang aman ya. Jangan sampai kalaupun nggak boleh membawa sepeda motor ya minimal sepeda ya, sepeda pancal ya, sekarang atau sepeda listrik. Nah, misalnya ingin membangun lingkungan yang ramah, lingkungan yang sehat, ya, paru-parunya biar sehat, maka disediakan tempat parkir sepeda. Jalan yang aman, nah ini juga perlu dipasang rambu-rambu kalau perlu ya, karena kadang-kadang itu juga terjadi kecelakaan. Kalau nggak diberi rambu-rambu, satu arah misalnya di gedung A, di gedung B, kita melintasi gedung Megawati, itu kadang-kadang juga terjadi kecelakaan di perempatan itu kan. Karena terburu-buru ngejar waktu kuliah, akhirnya bertabrakan. Nah, jadi akses jalan yang aman ini juga penting. Makanya di kampus kita juga dibangun trotoar ya, trotoar untuk pejalan kaki. Agar kemudian ketika berjalan menuju tempat perkuliahan juga aman. Nah, fungsinya apa kita menata lingkungan fisik sekolah? Tentu yang pertama ada namanya fungsi akademik, yaitu mendukung proses pembelajaran dengan menyediakan ruang yang nyaman dan kondusif. Biar belajarnya tidak terganggu.
suara-suara bising ya, polusi suara misalnya. Itu kalau disekat-sekat, gedungnya hanya sekedar aula besar ya susah. Nah, kalau perlu ya dibangun ruang kedap suara untuk tempat ujian skripsi misalnya, biar nggak ganggu. Yang kedua, menjaga kesehatan dan keselamatan siswa. Kesehatan ya, di lingkungan kita disediakan tempat sampah yang khusus botol saja misalnya. Ada tempat sampah yang organik dan organik. Nah, itu pemilahannya biar cepat. Ya. Ini agar apa? Agar kesehatan nggak kotor, ya, nggak berdebu. Nah, lingkungan belajarnya itu juga tidak menjadikan anak itu menjadi penyakit saluran pernapasan, ISPA, atau asmanya kambuh misalnya, atau alergi terhadap sesuatu. Nah, tentu kepala sekolah yang sangat peduli terhadap siswanya itu memperhatikan hal yang kecil-kecil seperti ini. Ini berkaitan dengan peningkatan proses belajar siswa. Yang ketiga, dengan lingkungan yang nyaman, yang kondusif, meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya. Siswa belajar kerasan di sekolah, ya. Yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dari siang sampai sore itu kerasan di sekolah. Ya. Sehingga orang tua nggak khawatir karena anaknya itu nggak ke mall, nggak ke kafe untuk happy-happy, tapi untuk pengembangan bakat minat ya. Bakat minat di sekolah. Nah, ngeluyur ya suatu hal yang tidak jelas misalnya ya. Tapi dimanfaatkan waktu yang ada itu untuk peningkatan bakatnya di bidang olahraga, di bidang seni, dan sebagainya. Nah, yang keempat, menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Nah, disediakan tempat sampah agar disiplin dalam membuang sampah. Seharusnya disediakan juga jam di setiap kelas sehingga disiplin waktu. Ada jam dinding. Nah, kalau kita lihat di gedung gedung B ya, di pojokan-pojokan itu ada lemari yang berisi Al-Quran, ya agar siswa itu atau mahasiswa itu termotivasi untuk membaca Al-Quran. Ya. Lemari-lemari itu biasanya memang difokuskan untuk memberi tempat buku, agar nggak jauh-jauh baca bukunya misalnya. Nah, itu motivasi awalnya begitu. Nah, selanjutnya, fungsi menata lingkungan fisik secara aspek manajerial apa? Secara manajemen atau manajerial memudahkan pengelolaan sekolah dengan menyedia sarana prasarana yang tertata dengan baik. Kalau semuanya tertata dengan baik itu nyari barang nggak sulit ya, sulit. Mau nyari kertas untuk ngeprint mudah, sudah ada tempatnya. Nyari berkas-berkas yang penting, misalnya untuk kenaikan pangkat atau rapor siswa disediakan lemari yang khusus ijazah dan sebagainya. Sehingga kalau nanti lupa bisa dicari dengan mudah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan penggunaan ruang dan fasilitas ya. Efisiensi ruang kelas ya. Di ruang kelas difungsikan untuk pembelajaran, difungsikan untuk ruang untuk interaksi guru dan siswa. Ada kantor administrasi. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, jadi ketika ada masalah, ketika lingkungan fisik ditata dengan baik, maka juga akan pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat. Karena semuanya sudah tertata rapi, gitu kan. Nah, dari fungsi aspek pembelajaran, menata lingkungan fisik sekolah itu berguna untuk apa? Untuk menyediakan ruang belajar yang nyaman dan kondusif dengan pencahayaan. Jadi nggak terlalu silo kalau belajar. Ventilasi, tata letak yang optimal, ya, tempat duduknya diatur agar semua siswa bisa melihat penjelasan guru dengan seksama, ya, dengan nyaman. Juga memfasilitasi metode pembelajaran modern. Ya.
Sebisanya di ruang sekolah nanti kalau jadi kepala sekolah, adik-adik ini juga menyediakan ruang diskusi ya, aman, disediakan kursi yang panjang, diisi 4 atau 3 orang agar bisa duduk santai di sana, syukur-syukur bisa diskusi. Ada ruang multimedia, ada ruang komputer. Di fakultas kita misalnya ya, ada ruang untuk ujian komprehensif berbasis komputer untuk memudahkan pesekoran ya, agar cepat ujian komprehensifnya ya. Kalau tidak ada ruang komputer, ujian manual satu persatu, nanti dikoreksi satu persatu lama sekali, dan itu akan menghambat kelulusan. Makanya disediakan ruang komputer ujian komprehensif agar cepat selesai, cepat lulus. Nah. Terus juga mendukung akses terhadap sumber belajar ya, dimudahkan nyari bukunya dilengkapi yang ada di perpustakaan, ada pusat teknologi ya, jadi keamanan data kita terjamin, akses wifi-nya dipercepat, dan lingkungan sebagai laboratorium alam. Jadi bisa saja lingkungan di sekolah atau madrasah itu didesain sebagai tempat belajarnya anak-anak, khususnya jurusan IPA ya, yang dialih itu untuk penelitian biologi. Sosial juga bisa, tempat-tempat koperasi dijadikan laboratorium ekonomi untuk mempelajari kewirausahaan bagi anak-anak, misalnya seperti itu. Nah, fungsi menata lingkungan fisik selanjutnya adalah dari aspek psikologis, ya, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Ya. Nggak ada teman yang berkelahi, tawuran, ya. Tidak ada yang mencontek, biasanya gitu. Sehingga siswa itu merasa betah, seperti layaknya di rumah. Ya. Dan termotivasi untuk belajar. Nanti kapan lagi bisa belajar nyaman kalau tidak di sekolah. Kedua, mengurangi stres dengan desain ruang yang ramah. Nah, saya melihat di perpustakaan itu kan, desain perpustakaannya masuk itu seperti di kafetaria kan, agar betah gitu kan, ramah, gitu. Warna yang menenangkan, nah, biar nggak stres, dikasih tugas sama dosennya, berat, nggak tahu, nah, alangkah indahnya dikerjakan di perpustakaan. Nah, bisa sambil refreshing, ya, mengurangi stres, atau di taman, atau area hijau untuk relaksasi. Nah, misalnya, kalau sampean di kampus 1 terlalu jenuh, nah, untuk relaksasi ya di kampus 3 gitu kan. Nah, itu masih fresh gitu kan. Nah, di puncak bukit, wah, pemandangan asik dan instagramable. Wah. Jadi sekolah itu tempat wisata edukasi gitu kan bagi siswa. Nah, sehingga dia itu energinya habis untuk kebaikan. Satu saat ketika jadi orang, dia akan terkenang dengan suasana-suasana indah dan nyaman di sekolah. Yang selanjutnya, keempat, membantu pembentukan karakter siswa dengan ruang-ruang yang mendukung interaksi sosial. Kantin ya, bisa mengenal antar kelas 1 dengan kelas yang lain. Bisa mengenal kakak kelas, misalnya. Kantin itu kan mempertemukan semua angkatan kelas kan, yang mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9, anak jurusan IPA, anak jurusan IPS, ketemu di kantin, makan bareng. Di aula, juga begitu ya, saling mengenal ketika masa orientasi siswa, dan lapangan olahraga ya, kelas meeting ya, pertemuan antar kelas ya, tanding futsal misalnya. Sehingga siswa satu dengan yang lain kenal semua dalam satu sekolah. Jangan sampai siswa kita itu sudah nggak kenal satu kelas, hanya kenal beberapa orang aja. Nah itu kan karena tidak disediakan ruang interaksi sosial. Yang baik gimana ya, satu siswa itu mengenal semua temannya, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, aspek menata lingkungan fisik dari aspek keagamaan
ya. Nanti kamu sebagai calon kepala sekolah harus bisa menyediakan fasilitas ibadah, sholat, masjid. Nanti kalau kamu ternyata ditempatkan di Papua misalnya, fasilitas keagamannya apa? Harus musola, Pak? Tidak. Ya, karena di sana mayoritas adalah Kristen, ya berarti ya gereja. Ya, gereja. Atau kalau di Bali ya pura atau apa begitu yang terkait dengan ajaran Hindu. Menghadirkan nilai lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Ya, suasana Islaminya dapat di sekolah-sekolah itu ya dipasang kaligrafi, poster gitu kan. Doa-doa, doa masuk ruangan, doa mau belajar itu biar ada kental mencerminkan nilai-nilai Islam di dalam kelas ya. Terus juga fungsinya apa? Memudahkan integrasi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada fasilitas ibadah, musola, hal itu bisa dilaksanakan praktek sholat duha pagi antara guru dan siswa. Kemudian bisa zikir bersama atau istighosa misalnya. Atau kalau bulan puasa seperti ini, fasilitas ibadah seperti musola dan masjid bisa digunakan sebagai tadarus maupun kajian keislaman sebagai tempat pesantren kilat misalnya di sekolah. Dari aspek ekonomis, nah kalau kita menata lingkungan fisik yang baik di sekolah, bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran sekolah untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas agar tetap berfungsi dalam jangka panjang ya. Nah, jadi kalau bisa fasilitasnya awet ya, nggak gampang bocor, nggak gampang roboh ya. Juga bisa menyediakan untuk kegiatan produktif ya. Nah, adanya kooperasi sekolah sehingga pendapatan sekolah meningkat. Kalau pendapatan sekolah meningkat, mungkin akan ada beasiswa tambahan bagi siswa. Siswa yang ikut lomba di luar sekolah bisa difasilitasi uang transportasinya, kantin sehat, atau ruang serbaguna ya, yang bisa disewakan untuk hajatan nikah misalnya begitu. Seringkali di kampus kita ini juga begitu. Di SC itu juga sering disediakan untuk orang umum ya, untuk sewa, untuk pernikahan ya, untuk tasyakuran, biasanya tasyakuran guru besar, tasyakuran anak pertama, nah, itu juga bisa menggunakan eh, aula atau gedung sekolah. Ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara definisi lingkungan non fisik, ya, apa itu lingkungan non fisik? Yaitu segala aspek yang bersifat abstrak tapi berpengaruh, Pak. Nggak kelihatan tapi berpengaruh terhadap proses pendidikan dan perkembangan karakter siswa. Nggak kelihatan tapi kok berpengaruh. Apa itu, Pak? Yaitu budaya, norma, sistem, interaksi sosial, serta nilai-nilai, nilai Islam, nilai kebangsaan yang diterapkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Nah, apa aja, Pak, komponen lingkungan non fisik itu? Antara lain ini, budaya dan iklim sekolah. Jadi adik-adik harus biasa membiasakan diri berpikir positif, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, kok bisa Pak lingkungan non fisik ini berpengaruh? Ya, karena kalau setiap hari diberikan poster kedisiplinan, dikampanyekan kerjasama, dibuatkan film, maka suasana keakraban akan terjalin. Nah, kalau suasana keakraban terjalin, maka semuanya ingin mencapai mimpinya masing-masing. Sehingga bekerja keras dan bekerja cerdas. Ya. Terus juga nilai-nilai keagamaan dan moral yang ditanamkan dalam keseharian siswa. Wah, dibiasakan berwudu dulu sebelum masuk kuliah misalnya. Di depan kelas disediakan keran air agar siswa berwudu dulu seperti di gedung B.
Nanti kalau sudah berwudu, hati suci, nyaman dalam belajar. Nah, suasana sekolah yang mendukung inklusivitas, ya. Tidak ada diskriminasi. Ya. Toiletnya dibangun untuk laki-laki dan perempuan, jangan dijadikan satu. Nah, ini kan repot kalau toiletnya cuma satu, laki-laki dan perempuan. Untuk meminimalisir kejahatan di toilet. Inklusivitas, ya. Jadi misalnya dibuat kursi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jangan yang laki-laki terasa empuk, yang perempuan tidak. Nah, itu juga toleransi. Nah, ini juga dibangun budaya toleransi, berbeda agama. Nanti kalau ngajar di sekolah umum, toleransi, ya, tidak membeda-bedakan ketika upacara bendera, membaur antara siswa yang beragama Islam dengan yang beragama Kristen. Itu namanya inklusivitas dan kebersamaan. Yang kedua, selain budaya dan nilai, komponen lingkungan fisik apa, Pak? Yang kedua, terkait dengan sistem dan tata tertib sekolah. Ya. Jadi ada aturan dan kebijakan sekolah yang mengatur kedisiplinan siswa dan guru. Ya. Diatur di dalam rapor, misalnya. Kalau ada poin, sistem poin, nanti kalau sampai pelanggarannya mencapai sistem 50, ada teguran misalnya. Ada sistem punish and reward. Nah, nanti kalau siswa yang rajin, juara, diberi hadiah, juara 1 diberi hadiah, sanksi yang melanggar, yang sering bolos, nggak pernah masuk, beri sanksi yang mendidik, secara adil dan mendidik. Kemudian juga dibangun mekanisme bimbingan dan konseling bagi siswa yang membutuhkan pendampingan. Ya. Tidak semuanya siswa itu kadang-kadang merasa nyaman di rumah, ada yang broken home, ada yang orang tuanya cerai, ada yang tidak harmonis hubungan orang tua dengan gurunya, dan sebagainya lah. Maka perlu disediakan mekanisme tata cara pendaftaran dan pendampingan. Sehingga ketika nanti siswa itu membutuhkan bimbingan dan pendampingan, nggak bingung proses pendaftarannya. Begitu. Yang ketiga, lingkungan fisik apa? Memang itu adalah interaksi sosial. Ya. Jadi hubungan antara guru dan siswa harus harmonis, sedekat hubungan anak dan ayahnya. Jangan sampai memusuhi dosen atau gurunya. Ya, semuanya harus saling memahami dan mengerti perannya masing-masing. Gitu kan? Nanti kalau terjadi kesalahpahaman, segera minta maaf dan segera melakukan introspeksi misalnya. Perlu dibangun kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sekarang ada komite sekolah ya, yang memediasi. Nanti kalau ada konflik antara orang tua dan sekolah bisa dimediasi. Misalnya terkait apa? Misalnya terkait sumbangan. Biaya sumbangan itu kadang-kadang juga memperkeruh suasana sekolah menjadi tidak nyaman ya. Ada sekolah, ada orang tua yang sampai ngutang-ngutang demi menebus ijazahnya anaknya. Karena telat belum bayar sekolah, akhirnya ijazahnya disita, boleh diambil kalau sudah lunas. Nah, masalah-masalah seperti ini karena tidak terbangun interaksi sosial yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, komponen keempat adalah terkait dengan motivasi dan semangat belajar siswa ya. Lingkungannya memotivasi siswa untuk belajar baik secara akademik maupun non akademik. Jadi siswa tadi lagi-lagi nyaman ya, nyaman. Terus juga kerasan. Ya. Dukungan psikologis dari guru dan teman sebaya ya, agar siswa itu semakin percaya diri dalam mengikuti lomba. Juga didukung dengan komponen program ekstrakurikuler ya, entah itu seni, kaligrafi, sholawat, olahraga, musik, dan sebagainya. Apa fungsi menata lingkungan non-fisik di sekolah? Nah, yang paling pertama dan utama dalam membangun karakter dan kepribadian siswa.
sehingga sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Kalau dibiasakan disiplin, kalau dibiasakan tepat waktu, dibiasakan menghormati gurunya, maka karakter itu akan terbangun pada dalam diri siswa. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, ya kan? Saling mendukung satu sama lain, ya. Mendorong motivasi dan semangat belajar dengan dukungan moral dari guru. Membangun identitas budaya sekolah yang khas. Seperti di kampus kita ini, apa nilai-nilainya? Yaitu ulul albab. Ya. Karakter ulul albab itu diharapkan menjadi karakter kita. Di waktu santai pun belajar, di waktu serius belajar, di saat duduk belajar, di saat berdiri belajar, segala sesuatu, segala saat dimulai dengan belajar semua. Nah, setelah kita mengetahui lingkungan fisik dan non-fisik, maka kita harus menyusun perencanaan agar akurat perencanaannya, agar efektif untuk membantu pengelolaan di sekolah. Nah, apa aja perencanaannya, Pak? Jadi perencanaan yang sederhana adalah perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk perencanaan jangka pendek di lingkungan fisik, apa aja yang dilakukan? Nah, ini yang biasa dilakukan oleh para cleaning service atau penjaga kebersihan di sekolah ya, tukang kebun, misalnya ya. Apa aja? Perawatan rutin fasilitas sekolah seperti ya, pengecetan ruang kelas, perbaikan atap bocor, atau perawatan toilet. Dapat juga dalam bentuk pengadaan alat-alat pembelajaran pembelian ya, papan tulis elektronik, kursi, meja, dan sebagainya. Hal yang lain yang nggak kalah penting adalah dari segi spasial atau keruangan. Apa itu? Menata ruang kelas agar lebih nyaman dan kondusif dalam belajar. Dalam segi perencanaan jangka menengah, nah ini jangka menengah ya. Kalau jangka pendek itu ya bisa uh, setiap hari adik-adik ya. Setiap hari direncanakan membersihkan ini, merawat bunga misalnya lingkungan. Nah, kalau dalam istilah kelembagaan, perencanaan jangka pendek disebut perencanaan operasional. Nah, biasanya itu disusun 1 tahun, ya, untuk 1 tahun. Kalau menengah 2 sampai 3 tahun, atau disebut renstra ya, 5 tahunan. Nah, jangka panjang ya untuk lebih dari 5 tahun. Nah, untuk jangka menengah apa aja? Ini pengembangan infrastruktur sekolah, ya. Seperti pembangunan ruang laboratorium. Wah, laboratoriumnya dilengkapi. Ya. Ada laboratorium IPA, biologi, laboratorium kimia, fisika, misalnya, ya, untuk penelitian IPA. Apa laboratorium sosial? Ada, Pak. Ada. Laboratorium untuk tempat wawancara, ya, sosiologi, mengamati interaksi masyarakat, misalnya begitu. Laboratorium komputer, ya. Laboratorium bahasa bilingual, ya. Kalau di Fakultas Syariah itu ada laboratoriumnya apa? Laboratorium yang berisi seperti suasana ruang sidang di peradilan. Di psikologi juga begitu ya. Ada laboratorium macam-macam ya. Ada perpustakaan, ada musola. Peningkatan aksesibilitas ya, agar mudah dimasuki, agar semua orang bisa menggunakan fasilitas itu. Misalnya pembangunan jalur ramah disabilitas, ya. Jadi dibangun trek, nanti kalau dilala ada sekolahnya memiliki siswa disabilitas, agar siswa disabilitas ini bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar, disediakan trek khusus ya jalurnya. Pembuatan taman sekolah atau ruang hijau untuk menciptakan lingkungan yang lebih asri. Ini tidak terburu-buru tapi sifatnya penting, aman itu.
Kalau nggak ada taman itu mahasiswa itu sulit keluar dari kelas, nggak pernah berbincang-bincang, akhirnya nggak kenal. Wah, pada satu sekolah itu nanti kalau ada kesulitan apa nggak ada yang bantuin di temannya itu. Nah, terkait dengan perencanaan jangka panjang, untuk perencanaan jangka panjang apa aja Pak? Karena mahal ya, maka digunakan untuk jangka panjang. Pembangunan gedung baru, nah ini kan butuh biaya mahal ya, biaya banyak, maka nggak bisa seketika, maka di perencanaan jangka panjang. Misalnya gedung UIN Malang saja, per gedung itu ada ada rencananya membangun gedung sebanyak 40 kalau nggak salah itu, kalau dilihat dari atas menyerupai kata basmalah. Nah, satu gedung saja biayanya 40 miliar. Wah, bisa dibayangkan kan? Itu kalau nggak direncanakan jauh-jauh hari, susah itu. Kapan nabungnya sekolah bisa bangun gedung baru? Ya. Kemudian juga melengkapi fasilitas smart classroom. Nah, di kelas itu adanya seperti smart classroom ya, ada TV besarnya, touchscreen gitu kan, ada AC-nya biar nggak kepanasan, ada bersih. Kalau perlu ya ada toilet di dalam begitu biar nggak keluar kalau pipis misalnya. Mewah sekali gitu kan. Dengan tempat kursinya nyaman, ya, belajarnya juga nyaman, tempat duduk nyaman, mejanya nyaman, misalnya begitu. Nah, pengembangan sistem manajemen berbasis digital. Nah, nanti biar apa? Kalau misalnya ngabsen itu nggak panggil nama, langsung aja pakai QRIS misalnya. Di ruang-ruang kelas disediakan QRIS sehingga kemudian siswa bisa absensi secara mandiri, misalnya seperti itu. Nah, itu kan praktis, sehingga jam kuliahnya nggak kepotong untuk mengabsen siswa, tapi efisiensi ya. Jadi kuliahnya itu padat, berisi, semuanya ada pengetahuannya. Nah, untuk perencanaan lingkungan non-fisik, itu juga terbagi menjadi tiga, ya. Ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk perencanaan jangka pendek, adik-adik, itu paling paling gampang membuat aturan, ya. Tata tertib sekolah, misalnya. Tentang cara berpakaian yang rapi, yang sesuai dengan budaya madrasah atau sekolah, ya. Tata cara WA dosen atau WA guru, misalnya. Tata cara belajar di perpustakaan, menggunakan fasilitas di perpustakaan atau di laboratorium. Nah, semuanya dibuat tata cara agar lancar gitu kan. Kalau ada masalah bisa tertangani dengan cepat. Dibuat pula jadwal kegiatan keagamaan ya. Jadi membuat jadwal seperti sekarang ini waktu puasa di sekolah, nanti kalau jadi kepala sekolah membuat jadwal siapa aja yang mengikuti tadarus pagi, sholat berjamaah dan kajian Islam. Misalnya kudum, siapa yang kudum di waktu zuhur, gilir, setiap guru wajib kudum, misalnya gitu. Juga diadakan program motivasi belajar, ya, bimbingan konseling atau penghargaan bagi siswa berprestasi. Nah, untuk perencanaan lingkungan fisik, non fisik maksud saya ini, untuk jangka menengah itu pengembangan budaya sekolah. Budaya itu suatu perilaku atau nilai-nilai yang diulang terus setiap hari, dijadikan pegangan, melekat menjadi identitas sekolah ya. Nah, penerapan adab dan berinteraksi dengan pembiasan akhlak mulia. Berarti mencitrakan diri siswanya sebagai siswa yang muslimah. Ya. PPG untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru. Wah, PPG ini. Pembentukan komunitas belajar untuk meningkatkan community. Nah, jadi pihak sekolah juga harus bisa memfasilitasi pembentukan komunitas belajar, belajar kelompok, gitu kan, di antara siswa. Nah, biar variasi belajarnya semakin banyak. Ya.
Nanti kalau punya kelompok-kelompok belajar itu kadang-kadang belajarnya lebih rajin, misalnya. Karena temannya saling mengingatkan satu sama lain. Nah, untuk jangka panjang, ini disusun kurikulum ya, kurikulum yang memberikan integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Ya. Peningkatan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Jadi sering-sering pihak sekolah itu ngabari anaknya, ngabari ke pihak orang tuanya apa saja yang telah dilakukan di sekolahnya. Sehingga orang tua itu merasa terikat dan merasa percaya diri penuh ya untuk menyekolahkan anak di sekolah kita. Ya. Karena tadi setiap kali selalu diberitahu aktivitas anak selama seminggu. Terus juga implementasi strategi pembelajaran jangka panjang yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Nah, sekarang ini sudah semakin banyak platform digital yang digunakan untuk pembelajaran ya. Nah, dengan banyaknya aplikasi-aplikasi pembelajaran, ini memudahkan siswa untuk belajar. Misalnya sekolah juga membuat e-learning ya, modul belajar yang interaktif, misalnya begitu, sehingga pengetahuan siswa itu dapat di dalam kelas maupun di ruang virtual. Nah, kriteria lingkungan sekolah yang efektif dan efisien seperti apa, Pak? Nah, kriterianya ya. Patokan dianggap sekolah itu lingkungan sekolah yang efektif dan efisien ya. Nanti dilihat dari kenyamanan dan keamanan, ruang kelas itu memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik. Kalau perlu ada CCTV, ya, gitu. Nanti kalau ada barang yang hilang, bisa langsung diketemukan karena adanya CCTV. Ada fasilitas seperti toilet, tempat duduk, dan ruang belajar yang kondisi bersih dan nyaman. Ini ya, pastikan nanti kalau jadi kepala sekolah, itu tempat duduk, ruang belajar, dan toilet itu dalam keadaan selalu bersih dan nyaman. Lingkungan sekolah aman dan nyaman, memiliki keamanan yang baik ya, ada CCTV, ada pagar, kalau perlu juga menyewa satpam ya, memperkerjakan satpam. Sehingga semakin aman, saya diri sesuai dengan dalam belajar. Selain itu apa saja Pak? Jadi lingkungan sekolah fisik yang efektif dan efisien adalah sarana dan prasarananya lengkap dan memadai. Ya. Nggak ketinggalan zaman. Sekolah memiliki ruang kelas yang cukup, nggak rebutan kelas misalnya gitu kan. Punya fasilitas ibadah, ada sarana olahraga, ya, untuk mendukung kesehatan dan kebugaran siswa. Jangan sampai siswa itu sakit-sakitan ya, berkali-kali izin. Nah ini kan jadi belajarnya nggak rajin kan, sedikit sekali waktu belajarnya. Nah, jadi disediakan sarana olahraga dan rekreasi agar siswa itu sehat dan bugar. Juga menyediakan teknologi pendukung pembelajaran, ada proyektor, komputer, akses internet, yang selalu setiap saat dapat digunakan dengan baik. Nah, juga melakukan efisiensi yang sekarang lagi tren ya, efisiensi ya. Apa aja efisiensinya? Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya ya. Nah, ruang kelas ya digunakan untuk belajar gitu kan, bukan untuk tempat bergibah misalnya gitu ya. Jadi produktif untuk menghasilkan karya. Nah, sekolah menerapkan konsep ramah lingkungan. Jadi misalnya ya di kampus kita sendiri sudah mulai ke sana kan, ramah lingkungan itu ada tempat sampah khusus botol-botol saja, sortir misalnya. Nah itu kan upaya untuk menciptakan sekolah yang ramah lingkungan ya. Juga kalau perlu dibangun panel surya agar nggak terlalu tergantung pada PLN ya. Listriknya bisa mandiri. Itu mengurangi biaya membayar listrik itu kan efisiensi namanya itu ya. Juga kalau perlu dibuat bank pengelola sampah. Ini sampah ini sudah terlalu banyak, Pak. Nah, kalau perlu dibangun bank pengelola sampah sehingga sampah bisa menjadi nilai ekonomis
mendatangkan keuntungan. Ya. Terus juga harus selalu memelihara bangunan dan fasilitas secara berkala atau periodik akan gak gampang rusak dan roboh. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah aksesibilitas bagi seluruh warga sekolah ya, mudah diakses ya. Kampus itu juga mudah diakses ya, 24 jam nah, bisa ke kampus. Nah, kalau malam untuk menjaga keamanan ya harus melewati pintu gerbang yang ditutup sebagian oleh satpam. Ya untuk keamanan, tapi boleh masuk, ya boleh masuk, boleh belajar di malam hari. Tersedia area parkir yang cukup untuk kendaraan guru, siswa, dan tamu. Nah, di kampus kita juga begitu, ruang parkirnya itu juga harus luas. Kenapa? Karena nanti kalau ada dibanding dari sekolah, alias sekolah SMA, bisnya cukup untuk parkir gitu, katakanlah bukan cari parkir, itu tamunya ya. Fasilitas air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi juga tersedia dengan baik. Bisa dibayangkan kalau kemudian tidak ada fasilitas air bersih, wah kan susah nih kalau mau ke toilet itu kan. Ya, kemudian juga mandi, kalau yang di asrama nggak airnya nggak lancar, nah, kan repot kan kuliah kan nggak mandi masa mau gitu kan, nah, kan jadi malu kan ya. Nah selanjutnya lingkungan yang sehat dan hijau, ya. Seharusnya ya begitu. Nanti kalau menata sekolah ya ruang terbuka hijaunya diperbanyak, ya. Kebersihan lingkungan juga dijaga dengan baik. Sekolah diusahakan bebas dari polusi udara, polusi suara, dan sampah yang dapat mengganggu kenyamanan belajar. Memang idealnya sekolah itu nggak boleh berdekatan dengan pabrik ya. Ini alamat nanti juga akan menjadi polusi bau ya. Sebisa mungkin nanti kalau adik-adik mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan jangan sampai dekat dengan pabrik ya. Nanti terjadi polusi suara dan polusi bau. Maka kita harus berhati-hati ya dalam menata lingkungan sekolah. Nah selanjutnya kalau kriteria non fisik apa Pak? Yang efektif dan efisien bagi sekolah. Satu, budaya sekolah yang positif ya. Sekolah memiliki nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di gotong royong. Kalau di Jepang itu karena tidak ada tenaga kebersihan, maka siswanya sendiri yang mengepel lantai sekolahnya. Secara kolektif atau bersama-sama itu membangun solidaritas. Ya. Sama kita juga begitu, harus bisa membangun kekompakan, gotong royong antara mahasiswa. Siswa, ada teman kamu yang kesulitan bayar SPP, nah, sudah mulai mau telat deadline-nya. Nah, ini gotong royong urunan 10 ribuan untuk menutupi sementara kekurangan dari SPT atau UKT yang ditanggung oleh siswa tadi itu. Nah, seperti inilah gotong royong itu harus juga dimunculkan di lingkungan sekolah ya. Hubungan antara siswa dan guru harmonis dan saling menghormati. Ada sikap inovasi dan kreativitas. Wah, kalau suasana nyaman, aman itu gampang sekali akan memunculkan sikap kreativitas ya, inovasi ya, daripada situasi yang tidak nyaman ya. Nah, yang selanjutnya adalah sistem manajemen berjalan baik ya, tata tertib dijelaskan, berjalan efisien administrasi, tidak ada kesalahan administrasi, evaluasi juga rutin dilakukan dan sebagainya. Nah, apa buktinya lingkungan non fisik yang efektif? Lah, ini misalnya guru menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif. Nah, ini kalau lingkungannya nyaman, guru juga kerasan ngajar di kelas, sehingga dia juga termotivasi untuk membangun sumber-sumber atau bahan ajar yang menarik bagi siswanya. Selain itu juga mengaktifkan bimbingan konseling ya, agar kesehatan mental siswa terjaga. Siswa agak gampang putus asa, kemudian mengambil jalan pintas bunuh diri misalnya. Banyak sekali fenomena
bunuh diri remaja atau siswa itu karena tadi sekolah tidak menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk belajar. Guru BK tidak lagi menjadi guru yang dekat sekali dengan siswa, begitu ya. Motivasi dan apresiasi juga begitu. Nanti siswa yang berprestasi diberi motivasi, ya. Nah, selanjutnya juga akan terbangun interaksi sosial yang sehat. Tadi ya, kalau lingkungan non efektif itu jalan, maka guru dan siswa saling menghormati. Partisipasi aktif dari orang tua juga akan meningkat, gitu kan? Nah, karena selalu mengabarkan kabar-kabar yang inspiratif di sekolah, maka orang tua pun juga peduli dan siap membantu bila ada urungan misalnya. Selanjutnya tidak ada perundungan ya, bullying. Kalau bentuk diskriminasi kekerasan, ya. Jangan sampai ada kenakalan siswa ya terjadi karena kelalaian guru dalam mengawasi. Ya ini harus kita perhatikan benar-benar. Selain itu juga dapat mengintegrasikan nilai keagamaan dan moral. Jadi kalau bisa kamu itu kalau jadi kepala sekolah menanamkan nilai-nilai keagamaan dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ya doa bersama sebelum belajar, ya, sholat berjamaah dan sebagainya. Ini penting agar kemudian suasana Islami melekat dan itu mendarah daging dalam diri siswa menjadi identitas, gitu kan. Jadi sejak kecil dengan nilai-nilai apa? Dengan nilai keislaman agar terbiasa dan mampu menciptakan lingkungan Islami di rumahnya masing-masing nanti. Nah, ini salah satu bentuk praktis ya, perencanaan dana ruang kelas. Nah, misalnya kita berbicara lingkungan mikro di kelas ya. Dana ruang kelas harus dirancang agar menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, ini berikut ini ya, seperti apa. Nah, ini prinsip-prinsip perencanaannya ya, ruang kalau bisa cukup luas, sirkulasi udaranya baik, pencahayaannya optimal. Tata letak meja diperhatikan, jangan sampai semrawut. Kursi ya, kursi ditata yang rapi, ada kalanya berbentuk klasikal, ada kalanya berbentuk U, sebagainya. Ya. Kenapa ini penting? Agar memudahkan mobilitas atau pergerakan siswa dan guru. Ya. Nanti kalau terjadi gempa, sudah dipikirkan jalur evakuasinya, pintu darurat juga tersedia, penataan perabotan juga begitu, tidak menghambat mobilitas siswa. Tidak sumpek kalau masuk di kelas, misalnya. Ya. Nah, apa? Ini sebaiknya pintu masuk dan keluar diletakkan di sisi belakang atau samping ya, untuk mengurangi gangguan keluar masuk siswa, izin dan sebagainya ya. Posisi meja dan kursi diatur ya. Model tradisional meja berbasis menghadap ke depan. Nah, ini yang biasa kita lakukan setiap hari, setiap kali perkuliahan ini model tradisional. Hadap-hadapan antara dosen dengan mahasiswa. Atau model U-shape, kursi membentuk huruf U untuk meningkatkan interaksi dan diskusi. Kalau huruf U itu nanti yang ngantuk itu pasti kelihatan itu. Nah, karena tidak terhalang oleh siswa yang lain, semuanya kelihatan kalau bentuk. Atau modul kelompok ya, dibuat meja disusun kelompok-kelompok kecil. Nah, untuk pembelajaran kolaboratif ya. Jadi ada 8 orang membentuk kelompok sendiri di dalam kelas itu ketika diberi penugasan sama gurunya. Nah, ini juga untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Bagaimana dengan posisi meja guru dan papan tulis? Nah, biasanya posisi guru berada di depan agar mudah mengawasi kelas dengan jelas. Papan tulis atau LCD ditempatkan di area yang mudah terlihat oleh seluruh siswa. Jangan sampai ada siswa yang terhalang ya, nggak bisa maksimal dalam melihat papan tulis atau LCD yang dipasang. Yang selanjutnya ventilasi dan pencahayaan ya. Jendela cukup besar untuk sirkulasi udara yang baik. Nah, kalau perlu ya begitu, jangan sampai milih ruangan yang
tidak bisa masuk sinar mataharinya ya. Karena sinar matahari itu menghangatkan, juga bisa menimbulkan optimisme ya. Nah, untuk kesehatan juga baik ya. Karena untuk menghindari mata lelah ya. Nah, lelah. Jadi suasana yang gelap itu diafragma itu meningkat sehingga melelahkan serat-serat mata ya. Selanjutnya ya, pembiayaan. Nah, ini kalau kita berbicara pembiayaan lingkungan fisik ya, apa saja yang perlu dibiayai dalam menciptakan lingkungan fisik sekolah yang efektif? Pertama, pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur. Apa saja itu, Pak? Ya, satu, pembangunan dan penyediaan sarana fisik ya, pembangunan gedung dan ruang kelas ya, biaya untuk mendirikan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, cuci tangan, ya, UKS, ibadah, ya, musola, masjid di lingkungan sekolah. Nah, anggaran pemeliharaan itu apa aja? Kalau tadi pembelian atau pembangunan ya. Kalau yang ini biaya perawatan lingkungan, apa saja? Perawatan bangunan ya, pengecatan ulang, perbaikan atap, dinding, lantai-lantai, tekel. Yang kedua, perawatan sarana dan prasarana, perbaikan meja, kursi, papan tulis, fasilitas LCD. Nah, ini juga perlu dirawat. Perawatan kebersihan dan keamanan, juga penting ya adik-adik ya. Biaya untuk gaji petugas kebersihan, nah, kamu harus bisa menganggarkan itu. Penyediaan tempat sampah, keamanan ya, masang CCTV, gaji satpam. Nah, ini biaya pengembangan dan modernisasi. Ya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik sekolah perlu dilakukan inovasi dan modernisasi. Seperti digitalisasi sekolah, ya, pasang wifi, pengadaan smartboard, komputer. Nah, pembangunan fasilitas ramah disabilitas. Ada jalur khusus untuk penyandang cacat, ya, pegangan tangan, ya. Konservasi lingkungan. Kalau perlu dibangun panel surya, ya. Penghijauan sekolah, taman, dan sebagainya. Ya. Sumber pembiayaan dari mana saja, Pak? Nah, ini yang terakhir ya, slide terakhir. Teman-teman ada capek mendengarkan ceramah saya. Habis ini diskusi mungkin kalau perlu ya. Sumber pembiayaan dari mana saja ya? Satu dari dana BOS, nah, ini dari pemerintah ya. Bantuan operasional sekolah ya. Ini biasanya dihitung dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu. Nah, DAK, dana alokasi khusus. Selain dana BOS, pemerintah juga mengalokasikan dana alokasi khusus yang ditransfer ke pemerintah daerah. DAK ini biasanya untuk membangun ruang kelas ya, adik-adik ya. Ada dana BOS untuk kegiatan belajar-belajar di sekolah. Kalau DAK ini khusus untuk ruangan biasanya. Atau dana komite sekolah, sumbangan sukarela dari orang tua atau wali murid. Yang ini sifatnya bervariasi, tergantung kesepakatan antara orang tua dengan pihak sekolah. Atau kerjasama dengan pihak swasta atau CSR atau sponsorship. Nah, dana dari Bank Jatim, Bank BRI misalnya, ya, yang berkeinginan membantu sekolah ya. Bantuan alat peraga edukasi misalnya. Bisa juga dari donasi atau wakaf, dari partisipasi masyarakat dalam bentuk wakaf tanah, bangunan. Jadi masyarakat ini memberikan tanahnya untuk kegiatan persekolahan ya, atau untuk pesantren. Wakafan untuk pesantren juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu gambaran besar dari perencanaan fisik dan non-fisik di sekolah adik-adik. Ya. Kira-kira dari paparan saya selama 1 jam kalau nggak salah ini ya, pas. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Silakan. Ini ada semua ya? Halo? Ya, Pak, hadir. Ya, Bapak. Mana? Sudah ngantuk?
Pak siang-siang kalau disuruh kuliah ya, semakin barokah aja puasanya. Amin. Ada pertanyaan nggak? Kalau Boten Bapak. sudah mulai lelah, mau war tajil. Ya. Lama Bapak, maghrib. Ya, kira-kira paham nggak sedikit yang saya paparkan tadi itu? Alhamdulillah paham. Ya, nanti saya tambah lagi materinya ya, biar bisa belajar mandiri ya. Nanti kalau Iya Bapak. mendengarkan ceramah saya bisa membaca-baca dari materi yang saya berikan, baik yang sifatnya PPT maupun dari WA ya, WhatsApp, quote-quote dan sebagainya. Itu dulu mungkin ya adik-adik ya. Oke. Kalau memang dirasa sudah pusing ya, atau mau war tajil ya silakan ya. Belajar bisa mendengarkan, bisa mandiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke. Baik Bapak. Oke, terima kasih atas partisipasinya adik-adik. Semoga hal kecil ini bisa memberikan pengetahuan, bekal ketika nanti jadi kepala sekolah atau jadi kepala kantor, Amin. rektor, punya pandangan dalam menata lingkungan, ya adik-adik ya. Jangan sampai kelupaan ya, menata orang tapi menata lingkungannya dilupakan. Nah, menata orang dan menata lingkungan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Terima kasih atas atensinya, waktunya adik-adik. Semoga berkenan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Saya doakan yang Amin, terbaik untuk kalian. amin. Lancar-lancar puasanya Bapak. Terima kasih. Halo kakak. Hanifia. Poso. Pipa ra poso, pipa. Ayo, war. Nge-like sumpah nge-like. Pipa ra poso. Paso. Zidan mongkel Zidan. Zidan mokel. Zidan mongkel Zidan. Zidan mokel. Semoga lu. Tunjukkan mukamu Zidan.